Oke, lanjut dua kabar gacor kali ini. Yang pertama, datang dari Malaysia yang lagi-lagi bertandang ke PT Pindad Indonesia nih bos. Tak main-main dalam kunjungan ini, Malaysia pun memuji PT Pindad sebagai contoh industri pertahanan yang unggul di kawasan ASEAN katanya. Bahkan kata panglimanya, mereka mau meninjau opsi serta alternatif alutsista berkualitas tinggi dari negara terdekat yang tidak kalah hebat dari produk negara lain. Nah loh. Lantas, apakah mereka mau membeli senjata-senjata alutsista buatan Pindad? Atau cuma omon-omon bae nih? Setelah ini kita ceki-ceki bos. Kemudian kabar kedua nanti, baru-baru ini DPR RI juga telah mensahkan Undang-Undang Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Malaysia dan juga dengan Turki. Nah loh, lantas kerjasama apakah itu? Mengapa Indonesia memilih Malaysia dan juga Turki? Kira-kira apa nih yang menonjol dari dua negara itu? Penasaran beritanya? Cus, markicup. Mari kita kecup berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar gacor pertama. Jadi baru-baru ini Malaysia lagi mendatangi PT Pindad Indonesia bos. Pada Senin 20 Juli 2026 kemarin, Panglima Tentara Darat Malaysia yaitu Jenderal Tan Sri Azan bin Haji MD Othman bersama delegasi resminya berkunjung ke kantor pusat PT Pindad Bandung. Nah, tak main-main, ini ternyata bukan kunjungan basa-basi bos, melainkan adalah misi mereka untuk melihat langsung kemampuan industri pertahanan Indonesia yang kini makin diperhitungkan di kawasan. Dan yang paling menarik adalah pernyataan sang Panglima Malaysia ini bos. Beliau menyebut Pindad sebagai contoh industri pertahanan yang unggul di ASEAN dan mengatakan, kami melihat Pindad ini sebagai contoh industri pertahanan yang unggul. Kunjungan ini juga bertujuan untuk meninjau opsi serta alternatif alutsista berkualitas tinggi dari negara tetangga terdekat yang tak kalah hebat dari produk negara lain, katanya bos. Nah loh, kalimat ini jelas mengandung arti yang cukup dalam. Artinya ya, Malaysia datang ke Pindad untuk mengevaluasi produk, kemudian juga membandingkan harga, membandingkan kualitas, dan jelas membuka peluang untuk pembelian alutsista di masa depan. Karena katanya, ia sedang meninjau opsi serta alternatif alutsista berkualitas tinggi dari negara tetangga. Jadi walaupun belum ada kontrak yang diumumkan, langkah seperti ini ya biasanya merupakan tahap awal bos sebelum kerjasama yang lebih besar. Nah, harapannya sih ya jangan cuma omon-omon doang ya kan? Beli dong. Masa sering datang-datang nawar-nawar nggak beli-beli pula. Nah, lanjut. Usai berdiskusi mengenai profil perusahaan dan kapabilitas Pindad sebagai bagian dari holding Defense ID, delegasi Malaysia pun lanjut meninjau berbagai produk unggulan PT Pindad. Disebutkan mereka melihat langsung display kendaraan khusus PT Pindad, kemudian kendaraan multifungsi nasional, hingga beragam senjata produksi Pindad. Bahkan Jenderal Tan Sri Azan sendiri mencoba langsung mengendarai mobil Maung MV1 bos. Kemudian juga menguji akurasi senapan DMR SPM1 hingga pistol G2 Combat A1. Nah, di sini coba kita lihat dari sisi positifnya aja bos. Jadi dalam dunia pertahanan ya, kesempatan mencoba langsung seperti ini biasanya menjadi tahap penting untuk menilai performa, ergonomi, dan kualitas produk sebelum membuka peluang kerjasama atau bahkan pembelian di masa depan. Pertanyaannya, jadi apakah Malaysia akan memborong alutsista buatan Pindad Indonesia? Atau cuma mau coba-coba, membanding-bandingkan dan lihat-lihat aja nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua soal ratifikasi kerjasama baru Indonesia-Turki dan Indonesia-Malaysia. Jadi pada Selasa 21 Juli 2026 dalam rapat paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, DPR resmi mengesahkan dua RUU ratifikasi menjadi undang-undang bos. Yaitu Undang-Undang Pengesahan Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Indonesia-Malaysia dan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Turki. Nah, lalu apa artinya ini? Apakah Indonesia baru saja membuat perjanjian baru? Jawabannya tidak bos.
Kesepakatan tersebut sebenarnya sudah diteken sebelumnya, tetapi belum memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan. Dalam kerjasama antar negara, khususnya di bidang pertahanan, tiap perjanjian harus diratifikasi melalui mekanisme hukum nasional agar pemerintah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan seluruh isi kesepakatan. Jadi dengan disahkannya kedua undang-undang ini, maka ya negara kita kini dapat mulai merealisasikan berbagai program kerjasama secara resmi. Mulai dari latihan militer bersama, pertukaran personel, hingga kerjasama industri pertahanan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kerjasama apa yang akan Indonesia godok dengan dua negara ini? Mengapa Indonesia memilih Malaysia dan Turki? Oke, jadi menurut Bapak Anton Sukartono Surato, seluruh fraksi pun katanya memandang kerjasama pertahanan dengan Malaysia dan Turki ini penting untuk memperkuat stabilitas geopolitik, alih teknologi industri pertahanan, serta peningkatan kualitas SDM militer, bos. Kemudian pertanyaannya, mengapa Malaysia yang dipilih? Ya, jelas karena Malaysia ini adalah tetangga terdekat kita, bos. Tetangga yang berbagi wilayah darat di Kalimantan dan sejumlah perairan strategis seperti Selat Malaka. Kerjasama ini jelas dapat membuka peluang latihan militer bersama, pertukaran informasi keamanan, hingga koordinasi menjaga kawasan perbatasan agar tetap aman dan stabil. Jadi ya, daripada kita sibuk saling curiga ya kan, saling intip-intipan, saling kuping-kupingan, saling sindir-sindiran, tentu lebih baik sama-samalah kita menjaga pagar rumah kita. Kemudian juga mungkin dapat menjalin kerjasama di wilayah perbatasan atau mungkin di wilayah yang disengketakan seperti rumor-rumor yang berkembang. Kalau admin lihat sih arahnya ke sana, bos. Kemudian sementara itu Turki dipilih, ya jelas karena Turki merupakan salah satu negara dengan industri pertahanan paling berkembang saat ini, bos. Kita sendiri telah memiliki sejarah kerjasama dengan Turki yang cukup banyak, bos, termasuk pengembangan tank medium harimau, kerjasama drone, rudal, dan lain-lain. Sehingga ratifikasi ini membuka jalan bagi transfer teknologi, kemudian peluang riset bersama, pengembangan industri pertahanan nasional, hingga peningkatan kemampuan personel TNI melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih gacor lagi. Sama juga dengan Malaysia, apalagi mereka baru-baru ini mengunjungi Pindad, ya kan? Mana tahu mereka mau kerjasama dengan Pindad, bos, mengembangkan alutsista baru, ya kan? Nah, singkatnya ya, kini tetangga kita Malaysia ini menawarkan nilai strategis dari sisi keamanan kawasan, bos. Sedangkan Turki menghadirkan peluang besar dalam penguasaan teknologi pertahanan. Dengan dasar hukum yang kini telah resmi berlaku, Indonesia jelas memiliki peluang untuk memperkuat diplomasi pertahanan sekaligus mempercepat modernisasi alutsista dan industri dalam negeri dengan kedua negara Malaysia dan Turki. Nah, kini yang paling ditunggu ya bukan lagi penandatanganan, melainkan seberapa cepat seluruh kerjasama itu dapat diwujudkan menjadi kekuatan nyata bagi pertahanan kita Indonesia. Mantap, mantap, jos.